Oke teman-teman, anakku yang terbaik, tercinta, tersemangat, dan yang sangat luar biasa. Ini tentunya dari berbagai prodi yang ada di sini menyaksikan bagaimana kebahasaan kita berkembang terus. Begitu. Pada kesempatan ini, pertemuan yang keempat teman-teman, kita sudah menjalani pertemuan ke-1, bagaimana pengantar perkuliahan kita di Universitas Kristen Maranatha ini. Yang kedua, bagaimana membentuk bahasa Indonesia yang baku, sehingga kita berbicara, menulis menggunakan bahasa Indonesia baku. Minggu lalu kita sudah membahas tuntas tentang ejaan bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tata kalimat. Karena kalimat itu merupakan inti dari sebuah pengungkapan gagasan. Bagaimana gagasan itu dibuat dengan baik dan benar, itu melalui kalimat. Tentunya kalimat itu sudah didasari dengan ejaan yang benar, penulisan katanya, tanda bacanya, unsur serapannya, kemudian penulisan hurufnya sudah benar. Kemudian harusnya sebelum tata kata ini ada pembicaraan dulu tentang tata kata sebelum tata kalimat ini. Bagaimana sebuah kata itu dibentuk, bagaimana sebuah kata itu berfungsi dalam sebuah kalimat, baru dari tata kalimat. Saya tetap Mas Wawan Jatnika akan mengantarkan bagaimana materi tata kalimat harus kita pahami sebagai pengungkapan pikiran, perasaan, keinginan, dan apapun yang terjadi pada diri kita, pemikiran kita, ungkapkan melalui tata kalimat. Yuk kita teman-teman, mengapa tata kalimat penting? Ya karena tata kalimat ini sebagai pertanyaan pemantik. Sepenting apakah tata kalimat? Dalam bahasa Inggris itu sangat dipentingkan. Grammarnya. Maka dalam bahasa Indonesia pun tata kalimat itu sangat penting. Ini kata tata itu dari kata menata. Bagaimana kita bisa menata dengan baik jika tatanya tidak kita lakukan. Tata rias, tata tertib, tata sebangsa, tata-tata. Semua tata itu harus penting karena merupakan dasar dari sebuah pergerakan lebih lanjut. Ini pengertian kalimat menurut Wijoyono 2027, kalimat adalah satuan bahasa terkecil, yang merupakan kesatuan pikiran. Nah, yang paling penting adalah kesatuan pikiran. Dalam bahasa lisan, kalimat diawali dan diakhiri dengan kesenyapan. Kesenyapan itu ada tanda baca, sehingga kita mengenal kalau titik berarti berita, kalau tanya, tanda tanya, kalau seru, merintah. Dan dalam bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan final atau final intonation. Tanda baca akhir berupa tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Kalimat susun berdasarkan unsur-unsur yang berupa kata, frasa, dan klausa. Jika disusun berdasarkan pengertian di atas, unsur tersebut mempunyai fungsi dan pengertian tertentu yang disebut dengan kalimat. Ada bagian yang tidak dapat dihilangkan, ada pula bagian yang dapat dihilangkan. Bagian yang tidak dapat dihilangkan itu disebut inti kalimat, sedangkan bagian yang dapat dihilangkan bukan inti kalimat. Jadi ada kalimat inti, bukan kalimat inti. Bagian inti dapat membentuk kalimat dasar, dan bagian bukan inti dapat membentuk kalimat luas. Jadi bisa diperluas. Ayah pergi. Itu kalimat ini, pergi kemana, pergi dengan siapa, pergi memakai apa, pergi berapa lama, itu merupakan kalimat-kalimat luas dari ayah pergi. Ya, menulis itu mudah, kalimat inti. Kemudahan menulis dapat dirasakan oleh setiap orang yang mempelajari secara serius. Dari mudah itu, menulis itu mudah. Kemudahan menulis itu dapat dikelompokkan ke dalam begitu panjang. Jadi kalimat ini bisa kalimat inti, dan ini kalimat luas atau kalimat pengembangannya. Baik, pada hakikatnya kalimat ialah bagian terkecil, kembali lagi, dari suatu ujaran atau teks wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan, begitu. Jadi terkecil. Kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final. Nah, yang paling penting itu dalam bahasa tulisan itu diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca. Jadi bisa saja teman-teman kalimat itu terdiri atas satu huruf. Itu kalimat. Tidak ada subjek dan predikatnya, inilah kalimat. Tentang baku tidaknya, itu masalah lain, tetapi ini kalimat.
Ada juga kalimat dibentuk oleh 2, 3 huruf atau yang tidak mempunyai makna asalnya. Wow, au, Sule akan mengatakan prikitiu gitu ya. Ini kalimat, mengapa diawali huruf kapital, diakhiri tanda besar. Apalagi jika Amir, Amir, Amir jadi kalimat. Pisang goreng, bukan kalimat. Pisang goreng, kalimat. Oh saja menjadi kalimat. Itu kalimat. Jadi kalimat itu pada intinya merupakan satuan terkecil gagasan. Dengan mengatakan oh, mungkin orang mengetahui oh itu berarti kewibawaan. Oh. Dengan a mungkin kesakitan. Jadi mengungkapkan makna yang jelas dengan huruf begini. Pola dasarnya ini bisa kita mulai bahwa yang paling sederhana itu mempunyai subjek, mempunyai predikat. Ya, ia sudah pergi, itu paling sederhana. Tetapi lebih kembang lagi menjadi kalimat kompleks, menjadi kalimat bertingkat, kalimat majemuk setara, nanti kita mempunyai pengetahuan khusus untuk membahas kalimat lebih jauh. Yang paling penting dalam tataran bagaimana kita berbahasa Indonesia yang benar dengan baik, bagaimana mempunyai kebahasan yang baku, bagaimana kita menjadi pembicara, menjadi penulis yang baik, perhatikan kalimat ragam ilmiah. Ada 7 ciri utama dalam pembuatan ragam ilmiah. Pertama, tidak terpengaruh unsur bahasa daerah. Kedua, tidak terpengaruh unsur bahasa asing. Tidak kontaminasi, rancu, kacau, tidak taksa, atau tak esa jadi taksa, tidak mubazir, tidak berlebihan, tidak pleonastis. Harus lengkap, mempunyai minimal subjek dan predikat, logis berarti masuk akal. Yuk teman-teman, jadi pengaruh bahasa daerah karena bangsa Indonesia itu bangsa yang multi bahasawan. Jadi Anda yang ada di depan saya yang sedang memperhatikan pasti menggunakan bahasa lebih dari satu. Minimal orang Medan akan mengetahui bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Orang Jawa akan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Bahkan multi, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab mungkin terjadi beberapa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti bahasa daerah tersebut akan berpengaruh. Yang sangat terlihat pada bahasa lisan itu misalnya logat, ketika BPM-nya begitu tebal, ini orang Jawa nih, Bandung, dipikir begitu ya, pasti Bandung. Tetapi begitu orang Sunda akan mengatakan SMP, ITB, nah itu pasti orang Sunda. Nah ini bahasa daerah sangat berpengaruh terhadap bahasa ilmiah. Jika masih terdengar kedaerahan, berarti bahasa masih belum baku. Bahasa asing mau tidak mau kita dipengaruhi oleh bahasa asing. Buku-buku dari bahasa asing, tetapi masalahnya kata where is, with whom, of books, ini akan menjadi pengaruh dalam bahasa Indonesia. Kata di mana adalah, yang mana, ini sering muncul dalam kosakata bahasa Indonesia, bahkan dalam kalimat bahasa Indonesia. Ya penelitian di mana, mengapa harus ada penelitian? He is a teacher, dia adalah, mengapa harus ada adalah? Maksud dari penelitian ini adalah, maksud daripada pertemuan, mengapa harus ada dari dan daripada? Itulah pengaruh bahasa asing itu merasuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Karena kita menerjemahkan bahasa asing itu per kata. Sehingga terjadi seperti ini. Apalagi kalau Google Translate diterjemahkan oleh Google, kota Malang saja menjadi, Malangnya menjadi lain begitu ya. Oke. Baik. Mubazir. Seperti pernah saya di pertemuan pertama kalau tidak salah mengatakan bahwa orang Indonesia itu orang yang haus akan pujian. Kalau mengatakan sesuatu itu ingin berlebihan, maka penggunaan kalimatnya pun itu bertele-tele, berlebihan. Adalah merupakan mulai sejak ulang kembali, dia sedang naik ke atas. Selain ke atas kemana lagi kalau naik? Oh dia turun ke bawah. Pasti turun itu ke bawah. Ya. Tapi bangsa Indonesia itu harus begitu. Harus diberi keterangan lebih supaya suatu kalimat itu menjadi lebih jelas. Sehingga pleonastis berlebihan. Kadang-kadang dalam bahasa lisan itu sudah mimiknya, sudah kata-katanya, perilakunya itu sangat berlebihan. Lanjut.
kontaminasi, rancu, sehingga kacau. Karena pemikirannya pengaruh bahasa daerah, pengaruh bahasa asing, pengaruh bahasa Indonesia, mengakibatkan kontaminasi ke dalam bahasa Indonesia. Diperlebarkan. Dilebarkan betul. Diperlebar betul. Disatukan dua kata tersebut, diperlebarkan jadi salah. Dia sering ke rumahku, dia berkali-kali ke rumahku, tapi disatukan dia sering kali ke rumahku jadi salah. Yang saya perlukan ini, itu, dan lain-lain, ini, itu, dan sebagainya, satukan dan lain sebagainya. Banyak kekacauan terjadi pada kalimat. Karena apa? Karena kurang kejelian. Ya. Karena ini faktor kebiasaan, kita selalu melebihkan sesuatu. Ya. Bermakna ganda ini karena kurang teliti dalam baik penggabungan kata, misalnya lukisan Jamilah dipajang juga, lukisan Jamilah itu akan mengakibatkan ini bingung. Lukisan karya Jamilah, lukisan tentang Jamilah, lukisan suami Jamilah, lukisan tetangga Jamilah, lukisan anak Jamilah, maknanya tak terhingga. Garasi mobil yang mewah, jadi bingung apa yang mewah tuh, mobilnya atau garasinya. Mobil pada garasi untuk mobil yang mewah, oh mobilnya. Garasi yang mewah untuk mobil itu, oke. Ibu Indra sakit, siapa Ibu Indra itu? Istrinya Indra. Atau ibu itu namanya Indra. Atau orang tuanya Indra. Bingung. Maka kalimat itu bermakna ganda. Ya, oke. Kalimat ragam ilmiah lainnya harusnya kalimat itu lengkap. Tadi katakan bahwa kalimat itu minimal mempunyai subjek dan predikat. Ada yang menerangkan, ada yang diterangkan, ada yang melakukan. Melakukan apa? S dan P. Jika tidak ada dukungan masyarakat, tidak akan terwujud. Apa yang tidak akan terwujud? Film produksi dalam negeri yang kurang bermutu, yang tidak mampu bersaing di pasaran, baru subjek. Dua orang mahasiswa jurusan mesin yang sedang mengedarkan penelitian ke Bontang, panjang kalimat itu, tetapi tidak mempunyai makna karena kekurangan pola kalimat. Lanjut, ya. Logis, di awal-awal itu saya menyampaikan bahwa logika kalimat itu sangat berhubungan erat dengan logika berpikir. Ketika mengungkapkan dengan baik, maka pikirannya sedang baik. Yang kencing harus disiram. Jadi repot, yang disiramnya bukan WC-nya tetapi yang pentingnya. Dilarang keras, mengapa harus keras? Daerah bebas parkir, oh tukang beca bebas, padahal belum terbiasa dengan free dalam bahasa Inggris. Bebas rokok, bebas merokok. Yang membawa HP harap dimatikan, waktu dan tempat kami persilakan, Bapak Ibu Saudara kami persilakan. Mengapa undangan kita itu selalu kehabisan makanan? Karena di undangan ditulis Bapak Ibu Saudara, datanglah semuanya. Oke. Mereka tidak paham dan mengerti, katanya tidak paham tapi mengerti. Nah, inilah teman-teman bagaimana kita bisa menyusun kalimat ragam ilmiah dengan baik. Masih ada ciri-ciri lain. Kalimat baku dan non baku, ini contoh-contohnya. Akan kita paparkan lebih jauh pada pertemuan luring supaya kita bisa berdiskusi dengan lebih baik lagi, lebih ramai lagi. Kemudian kalimat harus cermat. Tidak sedikit membuat kalimat itu asal tetapi jadi salah. Kesejajaran bentuk dalam kalimat. Kesejajaran bentuk. Ya. Kapan kita menggunakan imbuhan me, kapan imbuhan pe, kapan imbuhan ber. Itu juga diatur semuanya dalam kesejajaran bentuk. Jangan sampai proses penilaian. Itu salah, karena penilaian sendiri artinya proses menilai. Jadi kalau proses menilainya, proses-proses. Ya. Lanjut, ada kesejajaran makna. Ini maknanya pun harus diatur. Ada bentuknya, ada maknanya, ada imbuhannya. Itu pun harus diperhatikan. Ini kesejajaran dalam perincian pilihan kata. Kata pun melancarkan tugas untuk menambah wibawa, meningkatkan ini pe. Itu harus di kelancaran wibawa pengelolaan. Oke. Ini ungkapan penghubung antar kalimat. Apakah ia mengatakan karena, bahwa, apabila, apalagi, itu pun diperhatikan semuanya dalam pengungkapan kalimat. Jadi kalimat ini merupakan kompleksitas dari sebuah permasalahan, karena kalimat ini merupakan ide akhir dari sebuah tulisan.
Bernalar. Nih, sering terjadi. Peringkat kedua adalah Marlina. Gelar peningkatan, ya di sini nih. Dirgahayu RI, sering dikatakan Dirgahayu dengan HUT sama. Dirgahayu HUT. Hari ulang tahun itu Dirgahayu. Mengapa ditulis menjadi Dirgahayu HUT ya? Jadi inilah kalimat-kalimat yang salah nalar sehingga tidak sedikit menjadikan sebuah bahasa itu kurang diperhatikan. Lebih jauh, orang asing datang ke Indonesia, berbahasa Indonesia susah. Mengapa? Karena kurang dalam memberikan pemahaman. Tidak semua loh. Nah, tidak semua dosen, apalagi mahasiswa, yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tentunya kita harus bersama-sama merasa bertanggung jawab untuk mengembangkan bahasa Indonesia yang benar dengan baik. Oke, jadilah mahasiswa yang menggunakan bahasa yang penuh nalar. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan kita akan selalu dimaknai dengan perjuangan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar dengan baik. Terima kasih, tetap semangat, semangat, dan semangat. Salam.